Pemirsa, kita beralih ke Sumatera Selatan. Seorang oknum bidan di Prabu Mulih berinisial ZN 51 tahun ditetapkan sebagai tersangka dugaan malpraktik oleh Polda Sumatera Selatan. Adanya dugaan malpraktik yang dilakukan tersangka ZN ini menyebabkan satu pasien meninggal dunia. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto mengatakan kejadian ini bermula dari unggahan video di media sosial bernarasi bahwa tersangka ZN telah melakukan tindak medis yang tak mencerminkan seorang bidan sebagaimana mestinya. Korban yang awalnya mengeluh sakit mah kemudian dirawat ZN selama 1 minggu tanpa ada pengecekan laboratorium, CT scan dan sebagainya. Diketahui ZN dalam pengobatannya memasukkan berbagai jenis obat cairan ke dalam satu suntikan. Usai menerima suntikan, kondisi pasien justru semakin memburuk. Saat dilaksanakan pemeriksaan di rumah sakit, korban disebut mengalami pembengkakan ginjal yang harus dilakukan cuci darah. Setelah 6 kali cuci darah, pasien dinyatakan meninggal dunia pada 22 Januari 2024 lalu. Menindaklanjuti laporan ini, Satreskrim Polres Prabu Mulih melakukan penyidikan, mencari dan mengecek lokasi yang diduga dijadikan tempat praktek ZN. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi dan 2 kali gelar perkara, baik internal maupun eksternal di tingkat Polres Prabu Mulih serta Polda Sumatera Selatan, penyidik akhirnya memutuskan yang ZN resmi menjadi tersangka. Tersangka ZN dinyatakan melanggar pasal tentang kesehatan. Dari rangkaian penyelidikan, pemeriksaan, kemudian dari gelar perkara, tadi saya sampaikan bahwa kemudian penyidik memiliki kesimpulan bahwa tindak pidana telah dilakukan oleh saudara ZN. Kalau dari hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sendiri juga sebetulnya ZN ini sadar dia sudah melakukan praktek tanpa izin, ya, tanpa izin karena faktanya surat-suratnya sudah mati kadaluarsa. Kemudian juga yang bersangkutan ini mengakui bahwa sudah pernah mendapatkan surat peringatan atau teguran dari Dinas Kota Prabu Mulih terkait dengan aktivitasnya tersebut, ya. Oleh karenanya kepada ZN kemudian dijerat dengan pasal 441 ayat 1 dan 2, kemudian pasal 312 huruf B, kemudian pasal 439, ini Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dengan ancaman hukumannya pidana penjara 5 tahun dan denda sebanyak 500 juta